Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kapal Hantu Selat Sunda. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam ini saya kembali akan menceritakan pengalaman pribadi. Kejadiannya waktu saya masih SMP. Kejadian yang cukup membekas dalam ingatan, menyeramkan. Seperti yang sudah pernah saya bilang beberapa kali, saya lahir dan beranjak besar di Cilegon, kota industri yang nyaris berada di paling ujung barat Pulau Jawa. Di kota ini saya punya banyak cerita. Di kota ini saya punya banyak pengalaman dengan berbagai rasa, indah, bahagia, seru, lucu, dan juga pasti banyak yang menyeramkan. Mungkin karena sejak kecil sudah berada di lingkungan dan daerah yang syarat dengan cerita serta kejadian seram, saya jadi mengalami banyak pengalaman aneh dan seringkali menyeramkan. Banten memang sejak dulu terkenal sebagai daerah yang memiliki nuansa mistis dan hal-hal di luar akal. Dan itu benar adanya, karena saya yang mengalaminya sendiri. Di samping karena faktor lingkungan dan kedaerahan tadi, salah satu faktor lain yang membuat saya jadi seperti ini adalah pertemanan. Dari kecil saya punya banyak teman yang hobinya sama, berpetualang. Sering kali mengeksplorasi tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya, atau bahkan belum pernah ada orang lain yang datang mengunjungi. Berbahaya, ya. Karena beberapa kali kami harus ketakutan setengah mati karena menemui masalah, entah nyasar, terjebak di satu tempat, atau masalah lain. Nah, kali ini saya akan cerita satu pengalaman yang cukup menyeramkan. Enggak ding, menurut saya sangat aneh dan menyeramkan. Pengalaman yang saya alami ketika masih SMP dulu bersama dua orang teman. Kejadiannya sudah cukup lama, tapi sepertinya saya masih sangat ingat detailnya karena memang sangat membekas. Kejadian di salah satu kapal besar, kami menyebutnya kapal hantu di Selat Sunda. Begini ceritanya. Saya sekolah di SMP 3 Cilegon. Dulu namanya SMPN Pulau Merak. Zaman saya dulu, sekolah ini termasuk sekolah unggulan. Semoga sekarang masih ya. Lokasinya berada persis di sisi Jalan Raya Merak, di daerah Tegalwangi tepatnya. Selama 3 tahun sekolah di sini, saya juga punya beberapa pengalaman seram dan menakutkan. Karena gedung dan lingkungannya memang seram. Dulu ada satu pohon beringin besar dan rindang berdiri tepat di tengah-tengah sekolah. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pastinya, di samping memang menjadi sekolah unggulan, SMP saya ini termasuk sekolah yang angker dan menyeramkan. Nanti kapan-kapan saya cerita tentang sekolah ini, enggak sekarang. Nah, sesuai dengan namanya, SMPN Pulau Merak, sekolah ini letaknya memang sudah dekat ke Pelabuhan Merak. Pelabuhan sangat terkenal, tempat berlabuhnya kapal laut yang melintasi Selat Sunda, menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Pelabuhan yang sangat sibuk, apalagi kalau sudah menjelang Lebaran, akan menjadi sangat sibuk dan ramai. Tapi di tahun 2020 ini, sepertinya Pelabuhan Merak nggak akan seramai biasanya. Semoga jangan. Di saat pandemi COVID-19 ini, sebisa mungkin nggak usah mudik Lebaran. Kembali ke topik bahasan. Jadi waktu SMP dulu, banyak teman sekolah yang tinggal di daerah sekitaran Pelabuhan Merak.
Rumahnya nggak jauh dari pelabuhan. Ada beberapa teman juga yang orang tuanya bekerja di pelabuhan, entah itu sebagai operator pelabuhan atau kru kapal, atau lainnya yang berhubungan dengan perkapalan penumpang ini. Karena banyak teman yang rumahnya dekat pelabuhan inilah, saya jadi sering bermain ke situ, entah untuk memancing atau sekedar melihat kapal yang bersandar, berlabuh, kemudian berlayar kembali. Seru, cukup seru. Memancing ikan, satu kegiatan yang dulu saya sangat suka. Bersama teman-teman, saya sering pergi memancing di pelabuhan. Entah itu di dekat dermaga atau menggunakan kapal kecil menyeberang ke bagan ikan. Bagan ikan, ya bagan ikan. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah pesisir, pasti nggak asing dengan benda ini. Mungkin punya nama berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu menangkap ikan. Bagan ikan ini terbuat dari bambu yang disusun dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi semacam rangka besar untuk mengaitkan jaring ikan. Sebesar kira-kira 5 meter persegi, kurang lebih sebesar itu. Kalau dasar laut masih terjangkau oleh bambu, maka kaki bagan akan ditancapkan ke dasar. Tapi kalau sudah terlalu dalam, maka bagan akan dibiarkan mengapung di permukaan, hanya terikat oleh tali berjajar yang tertancap di dasar laut, sehingga bahkan gak akan kemana-mana. Waktu itu, seringkali saya diajak teman untuk memancing di bagan ini. Untuk ke sana, kami harus menyeberang menggunakan perahu dayung. Masih terjangkau dengan perahu, karena jaraknya memang belum terlalu jauh di tengah laut. Mungkin hanya 200 atau 300 meter dari bibir pantai. Di bagan ini, biasanya kami memancing hingga sore hari, karena pemilik bagan akan datang setelah matahari terbenam. Lalu memulai kegiatannya menangkap ikan pada malam hari. Setiap kali memancing di bagan, saya hampir selalu bersama dengan Sugi dan Mesran. Sugi teman satu kelas yang rumahnya memang di sekitaran Merak. Mesran beda kelas, tapi rumahnya dekat dengan Sugi. Ayahnya Mesran memiliki bengkel motor yang cukup besar di daerah Merak. Nama Mesran diambil dari merek oli yang cukup terkenal waktu itu. Pada suatu hari libur sekolah, saya pergi memancing bersama Sugi dan Mesran. Seperti biasa, kami meminjam perahu milik keluarga Sugi untuk berlayar menuju satu bagan sebagai tempat kami memancing. Waktu itu masih belum terlalu siang, masih sekitar jam 10. Tapi kami sudah berada di atas perahu dayung. Mesran dan Sugi dengan cekatan mendayung, mengendalikan dan mengarahkan laju perahu. Sedangkan saya hanya duduk diam menikmati pemandangan. Saya orang yang sangat suka laut, suka suasananya, suka pemandangannya, suka dengan misterinya. Kalau sudah jalan-jalan ke laut, saya akan sangat bahagia. Sama juga waktu itu, ketika Mesran dan Sugi sibuk dengan dayung di tangan, saya malah dengan senangnya menikmati perjalanan, memperhatikan air laut yang masih ramah membentuk gelombang kecil. Karena masih dekat dengan pantai dan belum terlalu dalam, maka airnya masih berwarna hijau kecoklatan, belum menjadi biru gelap. Panas terik matahari yang bersinar langsung tanpa permisi akan membuat kulit menggelap di banyak sisi. Tapi itu bukan penghalang. Kami tetap akan bersenang-senang di atas bagan nanti. Gak lama, kira-kira setelah 20 menit di atas perahu, akhirnya kami sampai di tujuan, yaitu bagan ikan. Setelah sampai, kami lalu memulai kegiatan pemancingan. Bagan tempat memancing ini letaknya gak terlalu jauh dari pelabuhan Merak. Dermaganya kelihatan dari tempat kami duduk. Tapi tentu saja, letak bagan bukan di jalur perlintasan kapal penumpang yang hilir mudik, tapi letaknya cukup dekat dengan beberapa kapal yang sedang beristirahat atau kapal penumpang yang sedang enggak beroperasi. Kapal yang sedang beristirahat ini biasanya sedang dibersihkan atau dalam perbaikan atau dalam alasan lain. Hampir seluruh kru biasanya pergi ke daratan, meninggalkan kapal, melepas jangkar sendirian. Hanya ditunggui oleh beberapa orang krunya saja, jadi kapal dalam keadaan nyaris kosong.
Kami duduk di atas bagan sambil memperhatikan kapal-kapal besar ini. Kapal yang memang kelihatan kosong, gak ada orang sama sekali. "Kamu kenal sama Raden kan, Bri? Anak kelas 2B?" Tanya mesran yang sepertinya tahu kalau saya sedang memperhatikan kapal-kapal besar itu. "Iya kenal Seran, kan aku satu kelas di kelas 1," jawab saya. "Omnya Raden kan kerja di salah satu kapal-kapal itu. Kalau mau, dia bisa ngajak kita naik ke kapal itu kapan-kapan. Aku pernah kok diajak." Begitu kata mesran lagi. Ide yang bagus, begitu pikirku. Pingin juga naik kapal sebesar itu dan memancing ikan dari atasnya. Singkatnya, pada hari berikutnya di sekolah saya bertemu dengan Raden, lalu mengungkapkan keinginan saya dan mesran untuk main ke salah satu kapal besar tempat di mana omnya Raden bekerja. "Jadi kamu mau main dan mancing di kapal itu, Bri? Sepi lo kalau lagi istirahat. Cuma ada 1 atau 2 orang yang nunggu." Begitu kata Raden. "Ya malah bagus dong, Den. Kita bisa jalan-jalan bebas di kapal besar." Begitu saya bilang. Begitulah, akhirnya Raden menyanggupi untuk meminta izin ke omnya agar kami bisa naik ke kapal. Besoknya Raden membawa kabar gembira. Omnya memberi izin dan akan mengantar kami masuk ke dalam kapal. Rencana akhirnya tersusun. Hari libur berikutnya kami akan melaksanakan kegiatan itu, naik ke atas kapal yang sedang berlabuh beristirahat. Kegiatan yang harusnya akan menyenangkan, menggembirakan, mengeksplor kapal besar yang sedang dalam keadaan kosong. Seharusnya begitu. Satu hari sebelum pelaksanaan, Raden memberi kabar kalau ternyata omnya baru akan pulang pada malam hari. "Jadi kamu baru bisa naik ke kapal setelah omnya pulang." Ya, di malam hari. Saya dan mesran menyanggupi, tapi Sugi nggak mau. Dia bilang nggak berani kalau malam-malam. Jadi hanya saya, mesran dan Raden yang akan naik ke kapal. Saya meminta izin ke orang tua, bilangnya untuk menginap di rumah mesran. Orang tua mengizinkan karena memang waktu itu sedang ada libur sekolah. Rencana lanjut jalan. Pada harinya jam 4 sore saya dan mesran sudah berada di rumah Raden, menunggu kepulangan omnya. Setelah itu kami akan berangkat menuju kapal. Saya sangat senang saat itu karena akan menghabiskan waktu bermain dan memancing di atas kapal besar. Tapi hingga menjelang maghrib, Om Roni, omnya Raden, belum pulang juga. Hingga hari berubah menjadi malam pun si om belum datang juga. Hingga jam akhirnya sudah menunjukkan jam 8 malam. Saya sudah mulai bete, mulai kesal. "Udah malam, Den, gak jadi aja ya, serem juga malam-malam ke tengah laut." Begitu sungut saya. "Tenang Bri, Om Roni bentar lagi juga pulang. Lagi pula kan enakan malam, bisa lihat cahaya lampu dari darat, lihat banyak bintang, dan gak panas karena gak ada matahari." Raden memberi alasan menenangkan. Ya sudah, kami hanya bisa pasrah menunggu kedatangannya. Tapi benar saja, ketika jam setengah 9, tiba-tiba Om Roni datang. "Om, mandi dulu sebentar ya, habis itu kita berangkat." Begitu kata Om Roni dengan senyumnya. Gembiranya hati kami melihat kedatangannya, lalu bersiap untuk berangkat. Sekitar jam 9 akhirnya kami sudah berada di dermaga kecil, tempat banyak perahu kecil bersandar. Salah satu perahu bermesin kecil akan menjadi tumpangan kami menuju kapal besar. Entah milik siapa perahu itu. Om Roni memegang kemudi, sementara saya, mesran dan Raden duduk di depan. Perahu motor ini akhirnya perlahan mulai berjalan ke tengah laut, menyusuri air yang malam itu nyaris enggak bergelombang. Malam sangat cerah, bintang terlihat jelas bertebaran di langit gelap tanpa awan. Anginnya belum terlalu dingin, mungkin karena belum terlalu malam. "Tuh kapalnya, yang di kiri." Beberapa menit setelah berada di laut, Om Roni bilang seperti itu, sambil menunjuk ke salah satu kapal yang sedang diam di lautan. Kapal besar yang kelihatan gelap, hanya beberapa lampunya saja yang menyala.
Perahu kecil kami hanya berjarak beberapa puluh meter lagi. Semakin dekat, saya semakin jelas melihat bentuk kapal itu. Kapal besar yang kelihatannya berwarna dominan biru dan putih. Ini termasuk kapal paling besar di antara kapal Merak Bakauni. Termasuk kapal yang sudah tua juga. Sudah cukup lama beroperasi di sini. Begitu kata Om Roni menjelaskan ketika kami sudah semakin dekat. Gak berapa lama kemudian, ketika sudah sangat dekat dengan kapal, Om Roni memanggil temannya lewat radio pendek yang dia bawa sejak tadi. "Rustam, Rom ini masuk dari mana ya?" "Pintu kanan aja, Rom. Saya nunggu di situ." Teman Om Romi menjawab. Lalu perahu kami menuju pintu yang dimaksud. Setelah berputar mengelilingi setengah badan kapal, akhirnya kami sampai di pintu yang dimaksud. Satu pintu besi kecil yang letaknya di sisi kanan kapal. Di bawah, jaraknya sangat dekat dengan permukaan air laut. Ada seseorang yang menunggu di balik pintu itu. Saya menebaknya itu Rustam, temannya Om Romi. Kalian sampai juga, ayo naik." Benar, itu Om Rustam. Dia mengajak kami untuk langsung naik ke atas kapal melalui pintu itu. Sepi dan kosong, sebagian besar gelap, hanya beberapa kecil lampu yang menyala. Itu keadaan yang saya tangkap ketika kami akhirnya sudah benar-benar berada di atas kapal. Namanya juga kapal yang sedang istirahat. Ya, jadi begini, mesinnya mati, hanya diesel kecil yang dinyalakan. Om Rustam memberikan penjelasan. Sepertinya dia membaca raut wajah kami yang menunjukkan banyak pertanyaan. Pertama kali yang kami temui adalah tempat parkir kendaraan, besar dan luas, yang tentu saja dalam keadaan kosong, letaknya di bagian paling bawah lambung kapal. Kemudian kami menaiki tangga besi menuju lantai atas. Tangga besinya sempit dan cukup curam, berada di dalam lorong yang sempit juga. Ruangan berikutnya yang kami masuki juga gelap dan kosong. Intinya, setiap lorong dan ruangan yang kami lewati, keadaannya gelap dan sepi. Ya, memang gak ada orang. Om Rustam bilang, di dalam kapal hanya ada dia dan beberapa orang temannya yang sedang tidur di kamarnya masing-masing, beristirahat. Yang saya tangkap, kapal ini memang sangat besar. Ada 3 atau 4 lantai. Ada bermacam ruangan. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti, akhirnya kami sampai di ujung kapal paling depan. "Nah, kita duduk ngobrol di sini saja ya. Pemandangannya bagus kan?" Benar kata Om Rustam. Pemandangannya bagus. Sejauh mata memandang, hanya terlihat lautan lepas dan lampu-lampu kapal yang hilir mudik membelah Selat Sunda. Kami yang tadinya akan memancing ikan, akhirnya mengurungkan niat. Melihat laut yang warnanya sudah sangat gelap hitam, saya jadi nggak berani untuk duduk dan memancing di pinggir kapal. Lebih memilih untuk jalan-jalan keliling kapal atau hanya duduk-duduk menikmati pemandangan. Sekitar jam 10 malam, saya sangat terkejut ketika Om Romi bilang kalau dia akan pulang dulu sebentar, ada yang harus dilakukannya. "Kalian di sini saja sama Om Rustam ya, Om sebentar saja. Nanti pasti balik lagi menjemput," begitu katanya. Kami mengiyakan karena dia berjanji kalau hanya sebentar. Gak lama setelah Om Romi meninggalkan kapal, berikutnya giliran Om Rustam yang pamit untuk beristirahat di kamarnya. "Kalian kalau mau nonton TV di ruang AC saja ya. Yang tadi Om tunjukin, TV-nya sudah nyala kan?" Begitu kata Om Rustam terakhir kali sebelum meninggalkan kami. Setelah itu hanya tinggal kami bertiga. Di bagian paling depan kapal ini, kami hanya ngobrol dan bersenda gurau. Gak jadi memancing seperti rencana awal. Jam sudah lewat dari pukul 11, tapi Om Romi belum juga datang menjemput. Saya, Mesran, dan Raden yang sudah mulai lelah dan mengantuk, akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruangan yang ada televisinya. Di samping itu, angin di luar juga sudah mulai besar. Di ruangan TV kami duduk di atas kursi panjang berbentuk sofa. Sepertinya ruangan ini untuk penumpang dengan tiket VIP karena sangat nyaman dan ber-AC. Ruangannya enggak terlalu besar, letaknya di paling atas ruang penumpang.
Sisi kanan kirinya ada jendela kaca yang berbentuk bundar. Dari situ kami bisa melihat keluar. Suasana yang hening dan udara yang dingin. Akhirnya satu persatu dari kami tertidur. Yang pertama terlelap adalah Mas Ran. Gak berapa lama kemudian Raden tepar di atas sofa panjang. Sampai akhirnya hanya tinggal saya sendirian yang terjaga. Sebenarnya dari sejak awal tadi kami masuk ke kapal ini, saya udah merasakan nuansa seram. Kapal besi yang besar, tetapi kosong. Sebagian besar ruangannya gelap, benar seram adanya. Apalagi Om Romi bilang tadi kalau ini termasuk kapal tua. Benar saja, akhirnya hanya saya sendirian yang terjaga, yang masih membuka mata. Beberapa kali coba untuk membangunkan Mas Ran dan Raden, tetapi mereka sudah susah untuk bangun. Saya benar-benar sendirian, sampai akhirnya tiba-tiba TV mati dengan sendirinya. Entah memang ada timernya atau gimana, entahlah. Yang pasti TV akhirnya mati. Suasana semakin hening. Saya yang tadinya sudah mulai mengantuk menjadi segar kembali, karena keheningan ini perlahan mulai membuat saya takut. Berikutnya, saya merasakan ada kejanggalan yang terjadi di atas kapal. Sudah nyaris jam 12, Om Romi belum datang juga untuk menjemput. Saya mulai gak betah, ingin pulang. Berniat untuk menyusul Om Rustam, tapi gak tahu di mana letak kamarnya. Ya sudah, akhirnya hanya bisa pasrah duduk di ruang VIP ini. Heningnya malam membuat suara air laut yang menghantam badan kapal menjadi terdengar sayup-sayup. Sangat hening dan sepi. Sampai akhirnya saya mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di luar, sangat kecil kedengarannya, tapi ada. Saya yakin itu suara langkah kaki yang sepertinya memakai sepatu beralas keras, sehingga menimbulkan bunyi cukup kencang ketika bersentuhan dengan lantai kapal. Langkah kaki itu seperti mondar-mandir di depan pintu. Siapa sih di luar? Begitu tanyaku dalam hati. Penasaran, akhirnya saya berdiri menuju pintu. Pintu yang memiliki jendela kaca bundar di atasnya, jadi saya bisa melihat keluar melalui jendela kaca itu. Hanya beberapa meter dari pintu, saya berhenti karena ternyata ada seseorang yang berjalan ke kanan dan ke kiri di depan pintu. Kelihatan dari jendela kaca. Siapa orang itu? Bukan Om Rustan dan bukan Om Romi juga. Saya nggak mengenalnya. Sekilas saya melihat dia memakai topi putih di kepalanya, seperti topi polisi, tapi berwarna putih seluruhnya. Belakangan saya baru sadar kalau yang orang itu kenakan adalah topi yang biasa dipakai oleh kapten kapal. Masih berdiri memperhatikan, saya melihat sosok itu terus bolak-balik di depan pintu. Saya nggak berani mendekat karena merasa ada yang jaga. Sampai akhirnya dia berhenti, lalu diam persis di depan pintu. Saya dapat melihat kepalanya dari samping menghadap ke kiri. Masih diam memperhatikan. Di titik ini sangat jelas saya melihat wajahnya. Wajah yang sama sekali enggak saya kenal. Wajah laki-laki bule berkumis tebal. Kelihatan sudah tua, mungkin umurnya sudah 60 tahunan. Semakin jelas saya melihat wajahnya ketika tiba-tiba dia menoleh ke arah jendela. Menoleh melihat saya yang masih diam berdiri. Lalu kami saling bertatapan beberapa saat lamanya. Siapa dia? Kapten kapal inikah? Saya nggak tahu. Ketika saya masih kebingungan, tiba-tiba sosok itu membuka pintu. Hingga akhirnya pintu terbuka lebar sepenuhnya. Di saat itulah saya akhirnya bisa melihat secara utuh. Benar, sosok ini berpakaian layaknya kapten kapal. Berpakaian serba putih. Dia tersenyum, menunjukkan gelagat tubuh yang seperti mengajak saya untuk mengikuti langkahnya. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, saya menuruti ajakannya untuk ikut dengannya entah kemana. Sosok kapten bule ini berjalan pelan di depan saya. Dengan sepatu hitamnya, dia melangkah menyusuri lorong kapal dan menaiki beberapa tangga.
Saya terus mengikuti langkahnya, sampai akhirnya kami sampai juga di tujuan. Ternyata kami memasuki anjungan kapal, tempat di mana ruang kemudi berada. Di anjungan ini, saya dapat melihat nyaris sekeliling kapal. Sosok kapten ini langsung berdiri di depan kemudi dan memegang rodanya, menghadap ke depan ke laut luas. Tapi raut wajahnya masih tersenyum. Saya terus memperhatikan dia. Dari awal saya sudah merasakan ada yang aneh. Semakin merasa aneh ketika tiba-tiba saya melihat keramaian di bawah anjungan. Tempat di mana tadi kami pertama kali sampai, tempat yang seharusnya sangat sepi, tiba-tiba sudah banyak orang dan terang benderang. Orang-orang itu kelihatan sangat sibuk, sepertinya sedang mengerjakan proses bersandar kapal. Ini ada apa? Kok tiba-tiba ramai dan terang benderang? Itu yang berkecamuk di pikiran saya. Cukup lama saya memperhatikan semuanya, sementara sang kapten tetap diam di balik kemudinya. Sampai akhirnya saya melihat ada pemandangan yang sangat menakutkan. Kalau saya perhatikan dengan seksama, orang-orang yang berada di bawah anjungan pakaiannya seperti basah semua. Kalau saya perhatikan dengan lebih seksama lagi, basahnya berbeda, bukan basah air atau keringat, tapi sepertinya basah karena berlumur darah. Saya semakin ketakutan ketika melihat ada pemandangan yang lebih menakutkan lagi. Di ujung kapal ada sosok yang berdiri diam, gak melakukan apa-apa. Sosok itu bertelanjang dada. Yang mengerikan, sosok itu berdiri tanpa kepala. Saya langsung mundur ketakutan, bersandar pada dinding belakang anjungan. Saya nyaris pingsan. Kemudian saya melihat sosok kapten yang tadinya terus menghadap ke depan ke laut lepas, perlahan mulai menolehkan wajahnya ke saya. Saya semakin ketakutan karena baru sadar kalau pakaian yang dikenakan sang kapten ternyata sudah basah berlumur darah. Saya mulai menangis ketika melihat sang kapten tersenyum menyeringai dengan mata melotot. Saya terduduk, menangis sambil menundukkan kepala. Amat sangat ketakutan. Tiba-tiba pintu anjungan terbuka, lalu muncul Om Rustan dan Om Romi. Lega saya melihat mereka. "Kamu ngapain di sini, Bri? Kok bisa sampai sini?" tanya mereka berdua. Saya nggak bisa menjawab, masih kebingungan karena ternyata anjungan sudah menjadi gelap lagi. Sosok kapten tadi sudah menghilang. Bagian depan kapal juga sudah kosong dan gelap kembali. Seperti awal tadi, sosok-sosok yang menyeramkan itu sudah hilang semua. Cukup sekian cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.